Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ketemu lagi dengan Teacher Eva. Hari ini kita belajar materi PAI. Namun sebelumnya tolong disiapkan dulu buku-buku maupun peralatan tulisnya. Ayah dan bunda juga bisa menemani Ananda dalam belajar. Bagaimana anak-anak? Are you ready? Oke, kita mulai dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang zakat fitrah, kita hari ini belajar tentang zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Mal artinya harta. Jadi zakat mal merupakan yaitu mengeluarkan sebagian harta dari harta kekayaan ya yang dimiliki karena telah mencapai nisab. Nah, nisab itu artinya apa? Bisa dibuka lagi ya catatannya. Kemudian syarat wajib dari zakat mal, yaitu yang pertama harus Islam. Yang kedua, telah mencapai nisab. Yang ketiga, harta tersebut milik sendiri. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, pemilik harta telah dewasa dan berakal sehat. Kemudian untuk rukun dari zakat mal apa saja? Nah, yaitu yang pertama, niat. Yang kedua, ada barang yang akan dizakatkan. Yang ketiga, ada muzaki. Dan yang keempat, ada mustahik. Kemudian harta yang wajib dizakati itu apa saja? Yang pertama ada perhiasan. Di sini perhiasan itu emas dan perak yang dimaksudkan. Emas jika sudah mencapai 96 gram. Sedangkan perak jika lebih dari 672 gram. Nah, ini zakatnya 2,5%. Kemudian binatang ternak. Tidak semua binatang ternak ini dizakati ya. Yang masuk dalam zakat di sini ada kambing, sapi, kerbau, dan unta. Kemudian untuk pertanian, ini pada kategori biji-bijian yaitu padi, jagung, dan gandum. Kemudian untuk buah-buahan yang masuk yaitu kurma dan anggur. Nah, ini untuk zakat biji-bijian maupun buah-buahan itu jika airnya untuk mengairi tanaman tersebut dari air hujan zakatnya 10%. Namun jika airnya itu beli zakatnya sebesar 5%. Kemudian ada barang temuan atau disebut juga rikaz. Ada juga yang menamakannya dengan harta karun. Zakatnya yaitu 20%. Kemudian uang simpanan jika uang tersebut sudah mencapai 1 tahun.
Kemudian harta perniagaan, di sini yang masuk yaitu perdagangan dan penghasilan. Di sini maksudnya tuh penghasilan orang-orang yang penghasilannya tinggi, bisa kayak pegawai negeri gitu ya, pegawai swasta, perkantoran seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang orang-orang yang menerima zakat siapa saja gitu ya. Orang yang berhak menerima zakat ini biasanya dikenal dengan 8 asnaf atau 8 golongan. Di dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 6, nah ini ya perhatikan. Di dalam surat At-Taubah tersebut 8 asnaf tersebut yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang atau memiliki hutang yang disebut dengan gharim, kemudian ada fisabilillah, dan yang terakhir ada ibnu sabil. Nah, untuk rinciannya siapa sih mereka itu? Nah, berikut ini ya, perhatikan. Yang pertama, fakir. Yang dinamakan fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya, orang yang dinamakan dengan fakir tidak memiliki pekerjaan maupun harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau miskin ini dia memiliki pekerjaan, namun hasil dari dia bekerja belum mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Kemudian ada mu'alaf, yaitu orang yang awalnya bukan Islam, yang kemudian berkeinginan masuk Islam. Nah, kemudian orang tersebut karena baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, nah ini dia berhak mendapat zakat. Nah, mu'alaf ini secara singkatnya yaitu orang yang baru masuk Islam. Nah, itu singkat arti dari mu'alaf. Kemudian ada orang yang berhutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, jadi tidak sembarang hutang ya. Jadi orang yang hutangnya itu untuk kepentingan agama Islam. Kemudian ada fisabilillah atau biasanya disebut orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman Rasulullah, ini biasanya orang-orang yang berjuang untuk keperluan mempertahankan Islam. Namun kalau sekarang yang dinamakan fisabilillah itu bisa berarti yaitu seperti orang-orang yang sedang mendirikan masjid, kemudian ada sekolah, rumah sakit, seperti itu. Kemudian ada lagi hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Kemudian yang terakhir ada ibnu sabil. Ibnu sabil yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itu tadi tentang rincian dari 8 asnaf. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hikmah zakat.
Hikmah dari zakat antara lain, yang pertama, untuk membersihkan jiwa dan harta. Kemudian yang kedua, menghilangkan sifat kikir atau bakhil, tamak atau rakus, sombong maupun sifat egois. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat melatih kita agar membiasakan diri dermawan. Kemudian yang kelima, untuk menanamkan rasa kepedulian kepada sesama manusia. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang materi kita hari ini? Alhamdulillah. Untuk tugas dari Teacher Iva hari ini yaitu ikut ini, yaitu yang pertama, nanti kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apa arti zakat mal? Kedua, sebutkan syarat wajib dari zakat mal. Yang ketiga, apa saja binatang ternak yang termasuk zakat mal? Kemudian yang keempat, sebutkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dan yang kelima, sebutkan 4 hikmah dari zakat. Nah, nanti jangan lupa anak-anak, setelah mengerjakan tugasnya, di-upload di Google Drive SDI Al-Firdaus. Kemudian, jangan lupa pesan Teacher, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin belajar, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, dan selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu sering cuci tangan dengan sabun, keluar rumah dengan menggunakan masker, jaga jarak 1 meter, dan jangan keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Sekian belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.